Menjadi orang tua dari anak berkebutuhan khusus membuat kita terlalu sibuk untuk saling menyapa. Tapi di tempat ini, tempat bercerita, kita bisa saling menyapa, bercerita, dan berbagi pengalaman tentang anak-anak spesial kita dan tentang apa saja. Dan tentu saling menguatkan. Halo sahabat Mona Reni, kembali lagi kita jumpa di tempat bercerita Mona dan Reni. Nah, kali ini kita akan kedatangan tamu, seseorang yang sangat menarik perjalanan hidupnya. Nanti kita tunggu karena dia belum datang. Saya juga lagi nunggu Mona lagi masak. Kita lihat dulu yuk Mona masak apa. Hai sahabat Mona dan Reni, ternyata di Bumi Sajole ini ada dapurnya. Lihat nih, aku lagi masak. Lihat tuh masakannya. 3 hari 3 malam tidak tidur, memetik brokoli dulu di Lembang, baru masukin ke sini. Lihat, ada dapur, ada sutil, tinggal masuk bawa badan doang di sini. Keren banget nggak tuh? Masak apa, Ce? Brokoli sama jamur. Lihat tuh, cakep nggak? Enak kan nih? Pasti dong. Yang masak siapa dulu? Berarti abis ini kita makan. Sambil kita tunggu Lois, lu nyelesain dulu masakannya. Siap, kita tunggu siap. Lois nanti di depan. Halo sahabat Mona dan Reni, sesuai dengan janji kita tadi, kita menghadirkan Lois di sini. Kita masih di Bumi Sajole nih, masih di tempatnya di Jalan Situ Cileunca, Bandung nomor 29. Siapa yang mau staycation di sini atau yang dari luar kota mau liburan, bisa reserve lewat aplikasi Airbnb. Yang belum ada aplikasinya, segera di-download. Kita ketemu Lois sekarang. Apa kabar, Lois? Baik. Saya udah lama sekali nggak ketemu. Sama Lois. Mona pernah? Baru minggu lalu, 2 minggu lalu ya, acara vaksin ABK di klinik di daerah Jalan Pajajaran. Begini Lois, saya kan sering dengar cerita nih ya dari Mona, dari teman-teman yang lain. Lois kan begitu mencintai dunia anak-anak berkebutuhan khusus. Kenapa? Kenapa ya? Awalnya kenapa gitu? Apakah ada triggernya atau? Pastinya ada sih ya. Sebenarnya terus terang saya mau ngomong dulu sedikit nih. Lagi pertama di sama Reni, Lois, mau ya datang ke sini katanya. Saya teh kaget. Karena saya lihat kalian tuh tamunya keren-keren gitu. Saya jadi deg-degan gitu. Terus Reni bilang, enggak, pokoknya suka denger juga cerita kenapa sih Lois bisa seneng. Mungkin gara-gara waktu itu aku pernah pengen ngajar juga ABK, pernah ya? Oh iya, Lois ini pernah telepon pengen ngajar yoga dong buat anak-anak Down syndrome. Cuman belum sempet ya, Iya, karena lagi pandemi kan orang tua juga mungkin tidak semua bisa mengizinkan anaknya untuk berkegiatan. Iya. Ya tadinya awalnya karena ngelihat di Reni kan di tempatnya suka pada kumpul gitu. Nah, kalau triggernya sebenarnya saya tuh dari kecil di rumah tuh bisa dibilang saya kan keluarga besar. Terus paman saya tuh ada tinggal di rumah. Paman saya ya ada 2 orang. Mungkin lagi kecilnya ABK, cuman nggak tahu ya zaman dulu kan. Nggak ada asesmennya. Ada asesmennya gitu. Jadi dari dulu kita udah terbiasa gitu melihat saya melihat paman saya, cuman saya tuh merasa sebenarnya buat saya special needs, semua anak-anak mah spesial dah ya. Betul. Gitu ya. Cuman kelihatannya kalau itu mah tidak dipungkirilah
orang-orang yang seperti paman saya atau itu agak terpinggirkan gitu kan, apalagi di zaman dulu ya. Kalau sekarang sih udah lebih toleran, nggak lebih sedikit sedikit ya. Karena kan teknologi informasi, malah rasanya sih kalau masih ada yang kayak gitu kampungan banget deh gitu kalau menurut saya ya. Cuman saya dari dulu saya melihat gitu, dulu ngalamin gitu ya, oh ternyata istilahnya yang berkebutuhan khusus ini agak terpinggirkan. Saya justru merasa ya melihat itulah dari keluarga sendiri gitu. Awalnya itu sih gitu. Terus kakak saya juga sebenarnya sama tuh, kakak saya nomor 5 tuh kalau sekarang ADHD disebutnya. Jadi saya 6 bersaudara, saya anak ke-6. Waktu itu kakak saya nomor 5 itu katanya kan beda 6 tahun sama saya. Sejak lahir saya jadi nakal banget, cari perhatian, pokoknya aduh bangor pisannya. Bisa mencit anak ayam pakai beling gitu. Pokoknya cari perhatian. Ayamnya nenek saya bisa dipasangin mercon gitu. Aduh pokoknya setiap hari selalu berulah gitu ya. Pokoknya kasih dalam. Ternyata itu kan ya sama, nggak ada asesmennya dulu ya, mami saya nggak ngerti. Jadi disebutnya anak nakal memang pokoknya nggak gitu ngusep ibon lagi kan. Jadi ya yang ngelem di jalan itu sebenarnya penemunya kakak saya karena dari tahun 80 ya Maya. Jadi itu yang baru-baru ujang-ujang sorry ya. Rancak orang di tahun 80 guys kalian. Aduh. Bener itu dia dari kamar di situ ada dia tuh udah kecium waktu kita bawa ibon gitu. Pokoknya aduh mami saya juga nggak bisa dikendalikan. Aduh dulu teh udah dipukulin, udah dikeram bisa keluar. Nah itu teh nggak tahu deh dia mau bisa dikeram juga bisa keluar, kita juga bingung. Kayak MacGyver gitu. Astaga. Dasarnya mah dapat pinter ya. Harusnya mah pinter berarti kalau bisa berpikir jalan sampai gitu begitu. kan. Jalan gitu. Dan dia mah bisa di sekolah, pokoknya di sekolah juga bisa pindahan itu sampai berkali-kali. Kelas 5 SD, jadi pokoknya pendidikan terakhir kakak saya itu 5 SD. Karena 5 SD itu udah di berbagai sekolah. Pokoknya sampai terakhir itu dia tidak melanjutkan sekolah lagi. Tidak melanjutkan sekolah. Bayangin terakhir tuh di Balak Keselamatan sekolah. Balak Keselamatan tuh yang di Gardu Jati. Iya. Itu kakak saya yang nomor 4 di Trimulya sama-sama di Gardu Jati. Iya. Yang satu pakai seragam SMA putih abu kan beda setahun doang. Yang satu masih merah putih dong gitu, buluan jakun. Jadi kakak saya nomor 4 kalau jemput sekolah tuh suka pura-pura nggak kenal. Tapi bagus sih masih mau jemput. Iya, masih mau jemput dari menahan malu gitu kan, saya sebaya tapi lucu apa? Iya kayak gitu. Cuman ya gitu dari kayak gitu saya juga lihat oh ya, nah itu jadi itu sih triggernya. Terus belakangan saya juga sendiri kan memang saya karena ngelihat pengalaman dulu mama saya emang saya berkarir lah ya. Jadi saya tuh dari kecil, makanya saya kalau ditanya cita-cita, saya mau jadi ibu rumah tangga, kayak ngurus anak gitu. Jadi nggak pernah insinyur, dokter, enggak. Saya mau pengen ibu rumah tangga. Mulia sekali ya. Soalnya saya sedih gitu, si mami teh pergi kan sedih gitu lah dari kecil gitu. Jadi pas mau punya anak, wah pas hamil gitu saya langsung udah makan yang bergizi, musik klasik taruh di perut segala macam kayak gitu-gitu. Nah jadi pokoknya berharap punya anak yang saya urus semua gitu ya. Yang saya urus yang kualitasnya gimana lah gitu. Nah seolah-olah begitulah gitu. Oke, sebentar kita potong dulu ya. Haus kita minum. Oh iya. Nanti kita kembali sesaat lagi masih di cerita Mona dan Reni. Halo sahabat Mona dan Reni, kembali lagi kita meneruskan perbincangan kita dengan Lois di tempat bercerita Mona dan Reni. Kita terusin nih Lois, kembali ke masalah
anak sekarang. Boleh diceritain sedikit masalah yang dialami oleh Lois ketika punya anak tercinta? Oke. Jadi tadi ya saya sempat cerita, saya tuh memang udah cita-cita pengen jadi ibu Berumah tangga gitu ya. Nah jadi waktu hamil tuh kan pasti excited banget, jadi segala macem buku-buku. Saya kebetulan kakeknya suami juga seneng beliin buku tentang bayi segala macam ya, beliin kaset musik klasik. Zaman dulu masih pakai kaset, masih pakai Walkman ya, jadi taruh tuh Walkman-nya di perut, pokoknya tiap hari dengerin lagu Beethoven, Ford, nah ceritanya gitu. Terus saya juga makan makanannya yang bergizi, sampai telur juga yang ada DHA-nya lah, omega lah, segala vitamin, minum, makan. Prepare apa namanya? Tiap hari ngejus, wortel, tomat, mertua saya sampai kalau minum segini gitu. Pokoknya benar-benar direncanakan. Nah, waktu kelahirannya itu kebetulan memang si anak saya ini lahirnya pas, kalau orang Tionghoa itu tahun naga itu kan lagi rame-ramenya ya. Nah, jadi naga emas pula. Naga emas tahun 2000. Tahun 2000. Jadi kan kita booking dulu geningnya tanggalnya. Nah, saya pas waktu hari melahirkan sebenarnya saya nggak ada rasa apa-apa. Cuman karena udah tanggalnya waktu itu, jadi saya pergi gitu. Pergi. Nah, belum ada apa-apa. Jadi diperiksa juga, baru pembukaan 2 katanya gitu ya. Gimana ya, tapi karena penuh tadi, udahlah saya masuk aja gitu. Udah aja. Nah, jadi kita masuk, ya udah sampai sore udah nggak kerasa apa-apa juga belum. Tapi itu tuh udah tanggalnya, jadi saya juga rada nggak enak. Kan tadi saya cerita ya kakak saya banyak. Kakak saya teh 5-5-nya gara cowok nungguan, sampai suster dia bingung kita salah kinan mana gitu. Gitu ya. Saya juga jadi nggak enak ya, takut penonton kecewa, bener tuh itu mereka juru gitu. Soalnya nggak ada apa-apa. Iya bener ya. Kita salah ngitung tuh, saya tuh jadi takut ngeprank gitu ya kan. Kalau saya kebayang kan, pas saya nggak ngadaguan, nggak cemas gitu ya. Adik perempuan mau ngelahirin tehnya si mami gitu riweuh gitu. Saya teh aduh gimana, udah kerasa belum gitu kan, gimana ya gitu. Sampai akhirnya ya udahlah pulang tidur gitu. Pagi-paginya aja ternyata pagi-paginya masih belum kerasa. Terus dibilang sama susternya, enggak lah cina ini mah periksa dalam dia. Aduh cuman 2,5, cuma masa satu tik sapoean yang setengah senti. Jadi belum ketiga atau masih 2,5. Kumaha gitu. Jadi kan itu aduh mending betah-betah teuing gitu ya. Terus kata si susternya tapi bilang gini, enggak lah hari ini pasti ngelahirin, tapi saya infus ya katanya, diinduksi, diinduksi biar cepet. Oh iya boleh, tes lah pokoknya mah biar cepet gitu kan. Ya udah diinduksi lah saya. Nah ketika diinduksi itu bener ternyata jadi cepet katanya pembukaan teh. Saya masih belum terlalu ngerasa itu juga ya. Tapi diperiksa, aduh cuma udah 9,5 ini dokternya kemana? Nah disitulah baru udah kita ke ruang bersalin. Nunggu dokter kan karena mendadak, kita juga nggak tahu ya itu infusan juga baru paling berapa cc lah. Tahu-tahu dia tiba-tiba jadi cepet gitu bingung. Waktu itu manggil dokternya belum datang, terus ditanya, ibu udah udah pernah senam hamil kan? Pernah, udah tahu kan caranya? Iya. Pas saya nafas gitu, anak tuh kayak mau keluar, kerasa aja kayak mau udah di ujung gitu. Terus si susternya, bu dikempit tunggu ya dokternya belum datang. Nah jadi saya teh dikempit. Aduh ada masalah. Nah di situ baru mulai saya teh di kamarin tuh ngerasa sakit. Ini sakit banget pasti. Itu mah apa ya, kayak merinding semua, kayak orang kayak mau buang air. Iya betul. Tapi ditahan nggak boleh keluar. Tapi kan gimana atuh ya ada nyot gitu ya. Terus harus dikempit. Itu saya kayaknya ada 40 menit kempit. Aduh Tuhan, kebayang. Harusnya mah padahal keluar aja ya. Iya, pengennya mah saya bukan gitu. Sama dokter nanti. Iya nggak apa-apa. Nanti uangnya nggak ke dokter. Kan harusnya suster juga. Iya waktu itu kayak gitu. Iya saya nggak ngerti. SOP-nya kali gitu. SOP-nya mungkin. SOP-nya kali gitu. Ya jadi terus akhirnya ya udahlah gitu. Ternyata udah
Kemarin cek si orang saya teh, kemarin kita keluar, ini bener keluar teh mana sih? Ya kayaknya kayak gitu ya. Kamu cenanya. Jadi gue juga merasa gimana terus tapi akhirnya bener dokter datang bener persis yang Reni bilang itu suami saya juga sampai nggak sempet di-onin acan videonya. Saya buka teh langsung bro. Gitu udah. Nah terus itu berjalan ketika anak saya belakangan waktu saya sering ke psikolog gitu ya itu di kawasan Sulanjana itu ditanya sih riwayat kelahiran kayak gitu. Nah di situ barulah katanya saat dikempit itu ada kurang asupan oksigen ke otak. Dan memang sampai sekarang anak saya juga ininya agak benjol gitu. Nah di situ ada anak saya tuh diagnosanya waktu itu zaman dulu tuh disebutnya disfungsi SI, sensor integration. Kalau sekarang katanya sensory integration disorder sekarang namanya. Kalau dulu tahun 2000, kalau tahun 2000 dulu disfungsi SI. Jadi ternyata saya juga baru tahu indera kita teh bukan 5 cenah. Ya ada bukan 6, tambahannya taktil, vestibuler sama proprioseptif. Nah itu anak saya tuh yang 3 ini kurang gitu jadinya. Nah itu yang jadi PR pada akhirnya. Tapi besar kepalanya saat dia dilahirkan diukur tuh kan besar kepalanya. Besar kepala sih harus masih lingkar kepala. Amun besar kepala nanti abu helmnya. Lingkar kepalanya sih pas. Ya termasuk normal. Termasuk normal. Terus udah maksudnya sesudah Lois itu konsultasi dengan seorang psikolog itu apa yang disarankan? Nah waktu itu ya saya kan memang harus terapi anak juga ya. Terapinya apa tuh jenisnya? SI aja. Iya buat SI-nya. Jadi kayak taktil kan, kalau taktil pokoknya harus pegang-pegang kayak gitu-gitulah. Dan anak saya itu teh jadi gini menghambat dia untuk belajar gitu kan banyak. Kan. Saya dari situ juga saya pantesan ya dari bayi teh saya nyusuin tuh dia teh yang nggak bisa lama-lama sebentar juga harus cepet-cepet diginiin kalau nggak asinya teh kemana-mana. Artinya ada gangguan di sini ya. Sininya pokoknya nggak tahu lah dia teh dulu dikiranya apa karena ininya kecil asi saya terlalu deras apa gimana gitu ya. Tapi enggak itu teh emang ya dari taktilnya juga. Makan juga dia mah sampai waktu itu sampai umur setahun lebih itu teh nggak bisa yang keras ada yang berenjel teh nggak bisa gitu. Dari mulai disarankan terapi sampai dianggap agak normal itu berapa lama? Berapa lama ya? Saya tuh kan ada hiking juga, anaknya harus berkuda ya untuk vestibuler segala macam. Sampai SD kelas 5-an. Lama juga ya. Lumayan. Tapi proses dia dari mulai merangkak ke jalan ke lari itu normal nggak? Nah itu ya memang ada delay jadinya. Ada delay gitu. Nah itu awalnya juga saya makanya saya teh kan yang tadi ya udah well prepared adalah buat saya teh asa kumaha gitunya. Kecewa ya? Asa kumahanya nanti dulu. Oke. Asa kumahanya kita terusin nanti sesudah kita minum dulu. Oke. Kembali lagi di tempat bercerita, Mona dan Reni masih dengan Lois. Tadi meneruskan cerita yang terpotong tentang anaknya yang tidak naik kelas. SMA ya. Iya. Jadi waktu SMA sebenarnya dia teh ini ada sebelum masuk SMA ada peristiwa juga dia teh pernah. Jadi anak saya tuh kan memang udah dari lulus SD saya masukin basket juga. Itu juga bagian dari terapi lah ya. Skill ya. Saya masukin basket karena dulu Ibu Tanti tahu banget tuh, lari juga dia mah aneh, sepatunya kudu khusus karena abisnya tuh selalu di bagian dalam. Jadi cara lari berarti proprioseptif kan. Dia kalau megang air juga bisa gampang tumpah kayak gitu lah lagi kecil teh jadi kan makanya kita belajarin dia nuang-nuang air, segala macam gitu tah. Balik lagi waktu sebelum masuk SMA itu dia kan basket. Nah saat itu teh kebetulan
sebenarnya waktu hari Minggu bukan giliran dia, giliran adiknya. Cuman basketnya tuh di Semak 1 ya, di Pasir Kaliki. Pinjem tempatnya waktu itu teh. Nah, si Danten teh karena saya juga gereja di situ. Ada buku sekolah minggunya ketinggalan, jadi mah sambil nganter dede aku mau ikut, mau ambil buku. Oke. Jadi kita pergi ke situ ya. Dedenya turun, si Danten juga turun mau ambil buku ceritanya. Nah, pas lagi turun itu teh ada anak-anak teh yang lagi main. Jadi si aula basketnya tuh di tingkat 4. Iya. Bolanya teh jatuh ke bawah. Tapi jatuhnya teh ke balkon lantai 2. Oke. Nah, mau diambil dari bawah teh nggak kena sama anak-anak teh. Nah, saya teh kan itu teh Semak 1 teh yang di belakang Dantin teh kayak gang ya. Teh langsung. Jadi saya teh mobil teh mau diatretin biar nanti gampang keluar. Saya nggak ngeliat lagi. Pas saya lagi mundur, tahu-tahu udah ada yang ngariung. Anak saya sudah jatuh dari balkon. Dari balkon. Jadi gini ceritanya, itu teh dirojok dari bawah nggak kena, si Danten teh mau mencoba menolong gitu. Jadi dia teh naik ke lantai 2, dia mau ambil, kan itu teh di balkon, dikusrung. Pengadon terpelanting, jadi kayak terjun bebas aja gitu. Terjun bebas, kepala dulu lagi gitu. Terus cuma lantai 2 ya 9 meteran mah ada lah. Ada 3 kali ini. Iya. Iya. Ya. Iya, 3 kali. Iya. Nah, itu dia teh jatuh. Untungnya itu teh Pingsan. enggak, justru gini, di bawah ada motor, padahal itu teh taman. Biasanya nggak pernah motor teh parkirnya bukan di situ. Oke. Teh nyaho eta motor jual aya di dinya. Satu. Motor hari Minggu. Iya, cuma satu. Motor teh aya di dinya. Jadi si Danten teh jatuh teh kena motor, kepalanya teh somehow antara setang sama jok geuning. Jadi dia tuh nimba motor tapi tangan dia nggak jedut gitu ya? Nggak jedut jadinya. Jadi yang kena mah justru tangan. Makanya ada tuh ronsengan tangannya yang patah. Oke. Gitu. Udang deui, budak nama gitu. Udang deui. Makanya saya kenapa? Terus saya Ku ngapung nage geus pingsan, Bos. Terus dia udah di mobil baru, "Mah, aku kayaknya mau mati, Pak. Aku kayaknya mau mati. Cepet ke dokter, Mah." Gitu baru. Aduh. Lu belum tahu itu tangannya kenapa teh? Kenapa dan kan terus orang ada yang ngomong akhirnya, "Itu Ci, anaknya baru jatuh. Cepet bawa ke Halmahera." Hah? Jatuh dari mana? Dari situ. Ada yang ngelihat banyak sih, anak-anak kecil gitu yang basket juga gitu. Nah, jadi langsung aja ke Halmahera, bawa di ronsen semuanya gitu. Aduh, saya juga sampai kaget gitu kan. Terus patah tangannya. Patah. Enggak. Jadi dia gips untungnya jadi patahnya cuma sedikit ternyata. Jadi cuma di gips aja. Terus kata dokternya ya bagus sih ini tulangnya dia masih bisa. Jadi nggak usah dioperasi dan patahannya juga nggak yang apa sih hancur nggak ya, ada yang hancur jadi cuma truk gitu, masih bisa nyambung lagi gitu. Iya, karena masih muda dia. Tapi itu mujizat. Itu mujizat banget. Buat dia 9 meter. gimana kan rasanya, aku pas jatuh, aduh aku kayaknya mau mati, Tuhan Yesus tolong saya, katanya dia gitu bilang. Jadi dia waktu itu dia bilang sendiri kayak lama mah kayak melayang cenah. Padahal itu kejadian mah cepet ya. Dia bilang mah kayak melayang cenah. Jadi aku bilang Tuhan Yesus tolong saya, dia cuma gitu aja. Aduh, jadi ya puji Tuhan lah. Itu sih buat saya juga itu jadi satu peristiwa Ya, ini ya. lah. Saya Betul. ya maksudnya sekolah minggu dia dari kecil apa kayaknya udah deh sama satu peristiwa itu dia udah langsung ngerasain sendiri gitu. Dia sudah merasakan Tuhan hadir dalam dia. Ya. Yang penting mah itulah. Jadi Ya, betul. jadi dan terus di tahun yang sama dia masuk SMA, ya itu tadi tenaik ya. Nah, tenaik jadi dia juga tenaik gitu, tapi pas naiknya memang karena nilainya. Karena nilai, jadi gini, tadinya juga kita rada kecolongan itu teh karena biasanya kan kalau apalagi kalau di Aloy ya, terus tanda-tanda mah, hayu we orang tua teh dipanggil. Ini mah henteu. Panggilan orang tua bingung makanya juga ya. Jadi kecolongannya di ujian terakhir gitu. Kan biasa ayeuna mah KKM teh-nya. Iya. Jadi anak saya teh di bawah KKM teh kuduna kan menang 3 pelajaran. Ka anak saya teh aya genep.
di bawah KKN. 6 di bawah KKN. Oke. Jadi diputuskan tidak naik. Tidak naik, tapi genep itu pada ada di bawah Kurangnya KKN sedikit. kurang seetik gitu padahal mah gitu. Jadi kurang itu aja sih. Tapi ya udah sudah naik. Yang penting apa dia mah kan kita dapat surat nih sehari sebelum kan besok kamu mau ambil nggak ke sekolah nggak juga nggak apa-apa mama yang ambil aja raportnya kan si eranya enggak mah aku ambil aja cina gitu jadi Berjiwa besar dia ya. jadi saya teh cek saya teh teu naon teu naik dah berarti nu penting mah dia Tapi dia meneruskan sekolah tetap di situ. tetap di situ Ya. malah dia ngomong mah aku teh temannya jadi double. Oh, oke. Dari sisi positif dia bisa melihat anak itu ya. jadi Hebat, pede hebat. udah jadi pede dia teh aku teh jadi beken mah di sekolah tuh apa itu udah gitu habis dari situ dia tuh tinggi lagi kan Nambah. tambah tinggi nggak tahu gara-gara jatuh bener, sampai adeknya tuh ya mah aku tuh pengen tinggi kayak Koko apa aku harus jatuh dulu aku tahu kan tempat jatuh iya ulang mau mereka ulang dedena yang jangkung di jalan aku tahu tempat jatuhnya gue bilang terus Bukannya waktu kecil berantem terus? oh iya lagi Kalau kecil berantem tuh ya sampai dibawa ke kantor polisi. Iya. Oh, supaya bikin BAP bikin Iya, BAP. supaya diurusin sama polisi ada tindak kriminal Iya. ya. Astaga. iya lagi kecil Dibawa ke berantem kantor polisi. bener sama dede tapi sejak nggak naik itu turning point si dede bener dede ngomong gini Koko teh hero soalnya si dede nu dialoin nu dipanggilan terus tapi bet lanjut kan udah naik jadi manehna teh merasa Salah. somehow Koko menyelamatkan dia harusnya dede yang gak naik jadi adiknya teh jadi akur pisan eta teh Ayeuna teh. akur ayeuna mah sampai ayeuna teh sejak Padahal dulu mah dibawa ke kantor polisi. aduh sampai kan dibawa ke kantor Kalau berantem di mobil gitu sama si Lois, mobilnya dibelokin kantor polisi, digiwing Bener, semua ke digiwing. Oke. Sama aja, Iya. urusin sama polisi. Oh gitu. Iya. Polisinya nggak bingung. enggak kan udah dikondisikan Oke. udah tahu itu yang di Citendo udah Tinggal sering-sering ngirim kue. halo Pak iya bener jadi Dari kurang membawa kantor polisi ya. Astaga lucu amat. iya pertama mah dedenya jangan nanti Koko di penjara mah jangan kalau di kantor polisi mah juga nunggu aduh jangan Pas udah pulang, buang lagi. berantem deh kadang-kadang masih diancam tapi lumayan sih sejak ke kantor polisi ada mending lah beberapa saat gitu Jadi sekarang Dakan itu di usia sekarang 21 kan 21 tahun 2000 ambil jurusan. Bisnis online di Bisnis. ITHB. Oke. Adiknya? Adiknya ini masih kelas 12 tapi sudah diterima dia di BINUS adiknya. Oke. Tahun ini. Beda berapa? Beda setahun. Enggak, beda 3 tahun sebenarnya. Oh, karena Duncan pernah Duncan naik. pernah ya. naik. Iya. Jadi Tadinya mesti 4 tahun, Heeh. jadi 3 tahun. Oke. Keren juga ya. Jurusannya juga oke ya. iya, dia memilih sendiri pengen itu gitu. Ya memang ke ITHB mah karena dia senang basket kan. Iya. Kebetulan di Oh, situ klub basketnya paling paling bagus di Oh, Bandung. paling bagus. ITHB ya. Enjoy tapi dia kuliah Enjoy di situ. dia. Suka. Ya online lagi kan. Oh, iya, iya. dan kan tuh angkatan pertama yang lulus SMA online. Oh, lulus pertama SMA Iya. online. Jadi dia bersyukur lagi dia teh. Cuma untung saya nggak naik kemarin. Kalau enggak nggak bisa lulusan SMA online. Lulusnya otomatis dia kan. SMA online, Bianca SMP online. Online. 3 tahun. Udah 3 tahun. Oh, berarti waktu di SD di Duncan kelas 6, Bianca kelas 3. 3. Ya harus enggak SMA nggak naik. kan dia nggak Enam naik. Beda sama 4 dua. sebenarnya Enam sama sama dua. Iya. sama Bianca. Sama beda. adenya beda, Bianca tahun berapa? 2004 adanya mah. Bianca 2005. Udah setahun. Beda setahun. Ada satu yang menarik dari tadi kita berbicara yang saya mau tahu kenapa Duncan mamanya bilang belum beger sampai hari ini. Nah, itu dia. Memang dia waktu dulu lagi yang di Sulanjana itu Iya. dibilangin dia tuh memang secara psikologis ya perkembangan mental dia tuh kayak 4 tahun mundur gitu. Oke. Jadi waktu itu umur 7 tuh dia kayak umur 3 gitu. Tapi sekarang 21 kan artinya dia sudah di masa puber dong kalau umur udah 24 sih, tahun. udah mulai Udah sih. mulai. Oh, Oke, udah mulai. Oh, tadi belum bawa cewek ke rumah. Eh,
Kenalin Ada kemana? sih pernah, tapi temen kata dia teh. Teman. Oh, tapi paling Tinggal tidak gini, sudah ada. bener temen. Gitu aja. Betul. Iya. Tapi sudah ada sekarang. Kan Ada dia, sih, dia bener. tuh juga kalau ada teman cowok datang nggak mungkin bilang pacar. Oh, Iya. Siapa Ada, mah ada. teman? Oh, Iya. Temen, Ah. teman-teman. Tapi Temen enggak ya? sih, dia juga apalagi sekarang lagi kayak gini ya, jadi Nggak terlalu bisa. Tapi ada dia juga ngomong, cuman katanya jauh mah katanya nih. Ya maksudnya jarak jauh. LDR. LDR gitu. Oh, oke, nggak apa-apa, nggak Ya, nggak masalah. apa-apa. Oke. Malah Dede nih yang lebih ini, karena ya itu kan mundur sih. Mundur, iya, iya, iya. iya. Jadi Dedenya yang lebih ini, lebih beger heula. Oke. Gitu. Siap, 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 siap. Tapi ya sekarang mah aku udah nggak usah ke Ya, udah gede juga. udah gede. Tapi ada juga kan yang udah dewasa malah musuh-musuhan diam-diamannya. Iya, iya, ada juga yang begitu. Dulu juga lagi beranteman mah, kalau ada akurnya kalau nonton horor, langsung akur. Karena takut, iya betul. Dasar. Sebentar kita teruskan lagi di tempat bercerita Mona dan Reni. Halo semua sahabat, kembali lagi kita di tempat bercerita Mona Reni dan kita akan masuk ke sesi terakhir. Dimulai dengan cerita apa, Ren? Kegiatan-kegiatan Lois. Oke, di dunia kegiatan-kegiatan ABK. Lois di dunia ABK. Oke. Tahu Reni. Iya. Ya, Kan yang nonton belum Oh tahu. iya. Saya sebenarnya ketemu Lois itu ketika kita mengadakan vaksin untuk anak berkebutuhan khusus di Ciwok ya waktu itu ya. Nah, satu saat ada seorang bapak-bapak yang menjadi ketua BPK Penabur itu, Pak Erwin, halo. Jadi dia bilang, "Mon, mau dapat jatah berapa nih ABK? Sekian dan itu terjadi gitu loh. Jadi saat itu ya saya ketemu sama Lois di situ. Jadi Lois itu tergabung dari sebagai kepanitiaan dan sesudah itu berlangsung di setiap kegiatan yang berbeda itu Lois selalu ada. Coba cerita dulu kenapa kamu selalu ada? Memang jaramba. Oh, memang jarambah. Di instansi A ABK dia ada, instansi B ABK dia ada, semua instansi yang menyangkut ABK dan anak-anak itu selalu dia ada. Cerita dulu Lois. Iya, ya itulah seneng aja kan memang saya kesatu saya seneng anak-anak ya. Iya. Terus ya buat saya semua anak-anak itu berkebutuhan khusus Ya. dan saya yang berkebutuhan kasus. Betul. Memang Kayak- dari penanganannya memang agak bukan harus diistimewakan karena beberapa anak mungkin nggak tahan untuk mengisi form yang begitu iya. jelimet. Benar. Jadi panitia kita memberikan form itu untuk dicetak di rumah dan diisi di rumah. Jadi ketika ibu dan anak dan pendampingnya itu datang, formnya sudah terisi berikut tanda tangan orang tua yang bla 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 itu. Jadi anak tinggal screening dan cus ya. Nah, gimana itu ceritanya kok bisa begitu? Maksudnya kita nggak takut apa ntar isinya apa? Mereka juga meriksanya oke gitu. Bisa diceritain nggak Lois? Iya kan apa namanya itu mah udah standar ya kalau yang form Kasihan itu ya. disuruh nunggunya ya. Ke satu itu kasihan disuruh nunggunya kan pasti kita juga mikirin. Terus kan apa namanya tahu juga lah Mona juga saya juga beberapa punya pengalaman kan kalau anak ABK tertentu yang misalnya kalau di lingkungan yang baru atau gimana kan itu Distract pasti pasti mereka ya. harus distract, harus adaptasi. Jadi kita berusaha memotong lah proses itu pokoknya dibuat senyaman mungkin. lah. Ada yang kemarin sejam lebih ya. Oh iya. Akhirnya orang tuanya hands up dan tidak jadi divaksin Tidak gitu jadi, loh. Ada juga betul. beberapa Iya. kejadian kayak gitu karena Betul. Pas kita nggak tantrum, pas anaknya. tantrum gitu. Dan kita nggak bisa paksa juga Ren karena kalau kita paksa ya semua tergantung orang tua. Mau terus oke, mau tunggu oke, mau batal oke gitu. Itu semua kita serahin sama orang tua. Iya. Jadi tanda tangan juga orang tua di situ karena vaksin itu udah dibuka. Iya. Nggak bisa di kemana-mana ya, jadi itu harus ada pertanggungjawaban ke Betul, betul. Kemenkesnya. Nah itu yang menjadi special case dan semuanya smooth ya. Kemenkes juga bisa terima gitu-gitu deh. Tapi seru ya kemarin ya. Seru banget. Ada cerita lucu. Ketika di klinik Oratio itu ada seorang anak yang tadinya benar-benar susah
banget yang namanya Ika ya. Iya, Nah, Ika. Ika itu susah banget untuk dimasukin ke dalam, di screening, di tensi, di apa, semua susah sekali. Drama aja ya. Drama banget aja bener. Pas udah sekitar 30 menitan lebih tuh udah sampai ke tempat suntik, udah beres. Dia nempel sama Lois, dia minta Lois untuk datang ke rumahnya, main ke rumahnya, main ke mall. Sampai saya tinggalin untuk handle anak ABK lain, dia terus lengket sama Lois. Itu ada jampe-jampe apa? Ada jimat apa itu Lois? Jampe pamer, jampe pamake. Ika Ilmu panimu. Iya, itu sampai lengket Orang banget. Sunda apa? Jampe pamake. Nggak mau lepas loh, Ren. Jampe panimu. Si Ika itu nggak mau lepas banget gitu, nggak mau lepas. Dia rencana mau apa? Yang dia gini-gini apa? Iya. Love you, Love you gitu sama. Dia mau bikin udang, bikin apa lah, pokoknya dia mau nanti bikin di apa nanti rumahnya. makanan sama kakak Lois gitu. Oelok sana rumah. Padahal baru sekali tuh ketemu. Oh, kakak. Kakak Lois, Cici yang manggilnya Cici ya. Kakak Lois atau si Lois gitu manggilnya gitu. Padahal kita biar ngejeknya. mudah terus Ya, betul. Terus akhirnya lengket sama Lois dan saya ke depan lagi, saya kembali lagi bawa anak yang lain masih lengket juga. Iya, seneng sih. Emang apa ya? Ya gimana ya? Mereka juga mungkin merasakan vibe-nya ya. Ada. Karena kita juga sayang. Kalau kita sayang, kita tulus sayang, ya pasti ini juga lah. Betul. Dan buat saya justru kasih energi yang beda aja kayak waktu di Siwok itu ya. Iya. Itu udah capek gitu, tapi begitu Ngelihat. ini slot untuk anak ABK langsung kayak ke recharge Set aja lagi, gitu. ada lagi. Karena Kayaknya antriannya happy. beda. Antriannya juga beda. Terus Ah. ngelihat mereka tuh kayaknya punya energi tersendiri aja kalau buat saya. Jadi kayak lebih Lupa semangat. sama capek, lupa sama Lupa. makan, lupa sama minum, semua pokoknya Iya. nih anak mesti beres dulu. Pokoknya ini anak pokoknya suntik beres. udah selesai baru sehat. kita gitu. Kayak gitu. Ada yang kayak gitu ya, sama dong berarti. Guys. Love you gitu ya, lucu banget. Iya. Nah, Lois, saya selalu tanyakan ini pada tamu-tamu yang datang ke sini. Apa keresahan terbesar yang Lois rasakan? Sebagai ibu, sebagai Apapun. apa ya? Keresahan. Untuk saat ini saya apa ya? Bingung ditanya keresahan. Mungkin masa depan atau kaitannya dengan fasilitas ABK atau kaitannya mungkin dengan untuk kaitan. masa depan pekerjaan seperti itu. Penerimaan apa? Penerimaan masyarakat. Oke, kebetul. Saya cerita lagi aja sedikit lah. Ini untuk ini kebetulan karena saya baru bergabung juga di GKI Care Center yang kita juga ada namanya Biang Lalananda. Itu ada fasilitas juga untuk anak-anak ABK. Jadi Ya. kami ada boleh di situ kita juga ada kurikulumnya dan Di sebagainya. mana sekarang alamatnya? Di Setiabudi 246. Pas belokan. Dulu kan sempat di Pandu. Iya betul. Sekarang di Setiabudi. belokan Dari dekat Jalan Bukit Manis. Sarwo ke Pandu terus ke Iya, Setiabudi. belokan Cipaku itu loh. Iya Ya, betul di betul. situ, iya. Nah, di situ. Main-main ya. nanti. Iya. Dengan psikolog Ibu Astrini. Astrini, Ya, iya Ibu betul. Astrini. Halo. Nah ini saya baru masuk jadi pengurus di situ juga. Kalau untuk memang buat di Indonesia ini terus terang masih kurang ya fasilitasnya. Betul. ABK juga masih, saya rasa sih masih, walaupun di dekat rumah saya mah ada rumah Banyak. sakit ya, tapi apa ya, melihat jadi ketersediaan fasilitas dengan demand-nya Kenyataan. itu demand-nya tuh masih, dan terus udah gitu untuk harganya juga kan Ya. masih agak Jauh Jauh. gitu loh. Jadi kadang-kadang orang mau masuk ke sebuah center tuh udah minder duluan. nah Per jam itu. sekian, harus 3 jam kalau sama psikolog bla 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 gitu loh. Jadi itu membuat orang tuh udah takut duluan. Nah itu apalagi kalau misalnya udah yang kompleks, yang apa, Yang double case, kebutuhannya double case dan lain case, sebagainya. ya. Ya, ibaratnya anak saya dulu yang bisa dibilang ringan lah ya, gitu Ya. ya, ringan aja. Saya juga dulu merasa agak keberatan gitu kalau harus terapi seminggu 2 kali 3 kali, sampai akhirnya saya cari buku sendiri, Montessori, pokoknya mah di Imah gitu yang tadi ya, dan untunglah
di dekat rumah saya Jojo ayah. Dulu mah KFC yang dekat rumah kan ada tempat main kan. Oh iya. Ya kan, dulu mah zaman dan mah urang mah beli teh botol we hiji pokoknya anak anak SI ya dia. SI di Kentucky SI. Baik eranya kan. Kejadian gua mah tiap hari anak gua kan. Dia buat dia kan motorik ya, kan motorik kan. Gitu urang. Jadi fasilitas ya. Botol. Fasilitas ya. Maaf ya, KFC fasilitasnya masih kurang ya, masih kurang gitu kan. Kalau mungkin kalau di luar kan tiap ini ada taman bermain gitu kan. Kita kan kurang ya gitu-gitu. Jadi terus assessment loh. Nah, assessment itu sangat diperlukan. Betul. Jadi assessmentnya kalau bisa sih one stop assessment gitu. Kalau boleh usul di Biang Lala, ketika ada orang masuk tuh assessmentnya dibanyakin dong. Jadi orang tua tuh tahu persis di satu saat anak ini mesti kemana gitu. Jangan harus ke sini, nanti ke sini kan waktu nggak bisa. Kalau bisa mah ada assessment yang benar-benar fokus terpadu ya. Nah itu. Oke. Kok jadi saya yang curhat? Iya. Kenapa jadi lu yang nggak usah? Soalnya one stop assessment di Bandung tuh Nggak ada ya? nggak ada loh sebenarnya. Jadi kalau misalnya kan kita assessment tuh harus ke SPKJ, psikolog sama terapis. Kalau terapis sudah oke hari Kamis minggu Tapi kan depannya. itu untuk kelainan tertentu, Mon. Semua kasus. Jadi orang tuh di assessment Kalau kan. juga Ibu Santi gagas ceria ya masukannya. Ya, nanti SPKJ di anak Down syndrome mah enggak loh. enggak, ya oke, psikolog gitu loh ya. Jadi kalau misalnya harus ke psikolog, tapi harus juga ke terapis kan waktunya itu kadang anak tuh lagi nggak mood atau apa kan kalau dalam satu saat selesai dan orang tua tahu harus dapat SI berapa jam seminggu ini terus misalnya ada BPJS yang bisa digunakan gitu dalam satu pertemuan tuh semua selesai gitu loh. Terus mood anak itu lagi mood banget gitu. Nah itu yang sangat dibutuhkan saat ini gitu. Oke. Masukan yang bagus. Iya, one stop assessment namanya gitu. Jangan Tolong ya ibu-ibu, bapak-bapak yang berkaitan berwenang. Bener. Jangan pas lagi konsul udah kayak gini di jalan harus keburu misalnya hari ini ke terapis A. Terapi wicara harus ke ruang SI lagi. Dari terapi wicara ke ruang SI teh tantrum gitu loh. Kan kenapa nggak dalam satu ruangan dibikin satu assessment? Di situ terapisnya kan nggak kelihatan bisa pakai kamera gitu loh. Anaknya kan bisa disuruh kayak aku dulu pernah tolong dia suruh ambil gelas, tolong dia suruh minta kata tolong gitu. Anaknya juga nggak seperti kadang-kadang anak-anak itu steering kan kayak yang gitu nggak suka. Kalau bisa bikin begitu dong Biang Lala Nanda atau siapapun yang mendengar podcast ini one stop assessment sangat diperlukan. Sip noted. Gus pohon. Sampai mikir dulu tuh gimana ya gitu. Iya, tapi kan dulu mungkin abang itu kan misalnya dari terapi yang ini ke sini kan ada waktu dan enak gitu kan. Kalau di satu saat kan itu kan lebih enak. Jadi kita langsung tahu, oh ini harus ke sini, ini harus ke sini, ini harus ke sini. Pada saat assessment. Iya, jadi dikeluarkan satu statement kalau anak ini perlunya terapi A, B, C, D berapa jam, berapa kali dan itu hasil keputusan dari satu tim. Bukan dari beberapa orang yang kadang nggak nyambung gitu loh. Iya, benar. Pesan untuk masyarakat awam ABK. Awam ABK. Apa ya? Barusan udah ada pesan dari Bu Mon. Curcol itu curcol. Ya apa ya? Pokoknya buat orang tua juga ya. Buat orang tua mah pokoknya yang penting kita udah kasih yang terbaik kan buat anak-anak ya. Semua anak ya itu mah klise, saya mah asal atau bisa ini berpesan, saya mah apa. Tapi pokoknya mah kalau kita melakukan hal kecil dengan cinta yang besar itu pasti akan mendatangkan hal yang besar, itu aja. Ya pasti, amin. Makasih ya Lois, terima kasih ini sudah tadi hadir. malam gue nggak jadi aja lah ya. Saya nggak pede, saya takut menurunkan standar kalian. Ini tuh sebenarnya yang nonton juga mengharapkan Lois datang loh. Tapi saya lain dokter Lois. Oma. Kalau Lois yang cantik.
Saya mau bacakan quotation dulu untuk episode kali ini dari Angela Swin. Beliau mengatakan, while we try to teach our children about life, our children teach us what life is all about. Yang kira-kira artinya, saat kita mencoba mengajari anak-anak kita tentang kehidupan, anak-anak kita terlebih dahulu yang mengajari kita apa itu hidup. Sampai di sini dulu episode kali ini, sahabat Mona dan Reni. Jangan lupa follow Instagram kita @tempatbercerita_Mona Reni. Lalu kalau ada yang mau berkeluh kesah, tanya-tanya, ngobrol atau ini itu, atau pengen jadi bintang tamu, mungkin ada psikolog, orang tua berkebutuhan khusus atau apapun, kami bisa dikontak di 0813 2035 0013. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa nyalain juga loncengnya supaya ada notif ya tiap tayangan kita muncul di YouTube. Kita akan tayang setiap hari Sabtu di setiap minggunya. Sekali lagi terima kasih Lois. Kita sampai ketemu lagi. Sampai jumpa. Thank you.